Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani. NIM 2301030070 dari Oke, udah yuk. Apa dulu, Bre? Hapus lu. Tiga potong ya. Ulang lagi. Ngok lu nih. Jangan cakap lu, 12 menit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani. NIM 2301030070 dari Prodi Teknik Perkapalan. Di sini saya akan menjelaskan analisis pengerjaan proyek PT Humbang Utama Bersatu Batu Ampar dengan metode CPM atau yang biasa disebut Critical Path Method dan PER, Program Evaluation and Review Technique. Proyek ini digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek untuk meminimalisir resiko pada waktu dan biaya proyek. Terselesaikan suatu proyek infrastruktur tepat waktu menjadi suatu prioritas utama. Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu waktu keterlambatan proyek disebabkan oleh kurang tepatnya perencanaan pada proyek yang mengakibatkan kegagalan proyek pada biaya proyek. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis proyek PT Humbang Utama Bersatu Batu Ampar dengan menggunakan metode PER dan CPM. Kata kunci dari proyek tersebut ada PER, CPM, diagram variance, dan Gantt chart. Landasan teori dari proyek ini berasal dari kata manos, yang artinya melatih kuda mengangkat kaki, merupakan kutipan dari bahasa Latin. Fase dalam manajemen proyek ada 3 tahap, yaitu perencanaan atau yang biasa disebut planning, yang kedua penjadwalan, yang ketiga pengendalian. 3. Metode penelitian. Ada menggunakan data primer dan data sekunder. Sini hasil tabel dari breakdown struktur. Ya, kegiatan dan pendahulunya dari CPM. Yang ini waktu aktivitas metode PER. Langsung saja masuk ke data. Ini jadwal perencanaan proyek. Pertama ada proyek pengurusan perizinan dokumen, ada persiapan pelaksanaan pembangunan, pembuatan rencana gambar pembangunan, tahap konstruksi, tahap arsitektur, tahap mekanikal dan elektrikal, tahap finishing. Ini ada predecessor, baseline start, waktu perencanaan. Sini ada baseline durasi, bulan perencanaan, misalnya
20 bulan atau 1 bulan 2 bulan. Aktual start yaitu waktu mulai pengerjaan. Aktual finish waktu penyelesaian pekerjaan. Ini grafik proyek. Kesimpulan dari proyek ini yaitu critical path method. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode critical path method atau yang biasa disebut CPM, diperoleh lintasan kritis yang menentukan durasi total proyek konstruksi pembangunan sebesar 20 bulan. Aktivitas-aktivitas yang berada pada lintasan kritis memiliki nilai slack 0, sehingga keterlambatan pada salah satu aktivitas tersebut akan secara langsung mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Hasil ini menunjukkan bahwa CPM efektif dalam mengidentifikasi aktivitas prioritas yang memerlukan pengendalian ketat agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana. Yang kedua, kesimpulan dari metode PERT, Program Evaluation and Review Technique View. Analisis menggunakan metode Program Evaluation and Review Technique PERT memberikan gambaran mengenai ketidakpastian durasi aktivitas proyek melalui pendekatan estimasi waktu optimis, paling mungkin, dan pesimis. Berdasarkan perhitungan waktu harapan expected time, diperoleh estimasi durasi proyek yang sejalan dengan hasil CPM, yaitu mendekati 20 bulan atau sekitar 1,5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian durasi aktivitas relatif rendah dan risiko keterlambatan proyek masih berada dalam batas yang dapat diterima, sehingga perencanaan waktu proyek dinilai cukup realistis. Deviasi durasi baseline versus aktual, yaitu perbandingan antara durasi baseline, durasi yang terjadwal, dan durasi aktual menunjukkan proyek diselesaikan tepat sesuai dengan rencana awal, yaitu selama 20 bulan. Nilai deviasi durasi varians yang mendekati 0 mengindikasikan tidak adanya perbedaan signifikan antara waktu perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini mencerminkan keberhasilan pengendalian jadwal proyek. Aktivitas koordinasi antara aktivitas serta kemampuan manajemen proyek dalam memitigasi potensi keterlambatan selama masa konstruksi. Penerapan metode CPM dan PERT dalam perencanaan evaluasi waktu proyek konstruksi pembangunan terbukti mampu memberikan hasil yang konsisten dan akurat. Tidak adanya deviasi durasi yang signifikan antara baseline dan aktual menunjukkan bahwa proyek telah dikelola dengan cukup baik dan dari aspek waktu. Dengan demikian, kombinasi metode CPM dan PERT analisis deviasi durasi dapat dijadikan pendekatan yang andal dan dalam pengendalian jadwal proyek konstruksi di masa mendatang. Sini ada gambaran perencanaan dan waktu aktualnya. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa waktu aktivitas selama 20 bulan dengan waktu mulai pada tanggal Januari 2023 selesai pada tanggal 27 Desember 2024. Diagram tersebut menampilkan perbandingan 4 parameter yang berdurasi pekerjaan konstruksi pembangunan, yaitu baseline, estimated duration, schedule duration, actual duration, dan durasi variance. Berdasarkan diagram terlihat bahwa durasi baseline yang direncanakan sebesar 2 bulan yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan jadwal proyek. Durasi
terjadwal juga menunjukkan nilai yang sama, yaitu 20 bulan, menandakan bahwa tidak dapat perubahan perencanaan waktu pada tahap penjadwalan awal. Ini tabel-tabel hasil kegiatan dan pendahulunya dari metode PCPM. Ini hasil work breakdown struktur. Ini ada metode per waktu, aktivitas metode per, mulai dari persiapan konstruksi pembangunan, pengurusan penuri, penggambaran perencanaan dan waktu aktualnya. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.